Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin. Karena atas perkenannya lah sehingga kita semuanya bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kita kali ini adalah masih meneruskan surat Ar-Rahman, surat yang ke-55. Malam ini kita masuk ayat 41 sampai 50. Ayat 41 sampai 50. Ustadz kita yang hadir ini siapa ini Bu Dokter? Ustadz Yahyudin belum ada ya? Belum ada Ustadz. Belum ada ya? Ya. Karena belum ada Ustadz kita yang hadir, Bapak sekalian mari kita masuk ke screen untuk melanjutkan tadarus dan tadabbur surat Ar-Rahman, surat yang ke-55 ayat 41 sampai 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Ya'raful mujrimuna bisimahum wa bi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Yatufuna bainaha wa baina hamimin Yatufuna bainaha wa baina hamimin wa bi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Wa bi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Zawata afnan. Wa bi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima 'ainani tajriyan. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma
salli Sallim wa zid wa barik ala Rasulillah rasulillah wa wa alihil athhar ala rasulillah wa alihil athhar. اللهم صل على محمد Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, kita berdoa dan berharap semoga Allah SWT senantiasa melihat Bapak Ibu semuanya dengan pandangan Allah Khalik kepada hambanya yang penuh dengan cinta kasih. Dan semoga Allah SWT dengan ayat-ayat yang kita baca tadi menjadi tanda bagi Allah SWT bahwa kita adalah hambanya yang merindukannya dan selalu ingin kembali kepadanya dalam keadaan ridho dan diridhoi. Jemaah sekalian, kita teruskan surat Ar-Rahman kita, surat yang ke-55. Ar-Rahman artinya yang maha pengasih. Ar-Rahman ini adalah nama Allah yang selalu ikut dalam basmalah. Setiap kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, pasti membaca Ar-Rahman ini. Turun di Mekah, makanya disebutlah dengan surat Makkiyah, jumlah ayat 78 ayat. Terakhir kemarin kita sudah sampai di ayat 39-40. Di ayat ini Allah berbicara bahwasanya setiap kita akan memikul nanti perbuatannya yang kita lakukan selama di dunia. Kapankah perbuatan kita mulai kita pertanggungjawabkan? Yaitu ketika kita masuk usia akil balik. Usia akil balik. Baik laki-laki ataupun perempuan. Begitu masuk usia akil balik, maka seluruh perbuatannya, amal-amalnya, tindakan-tindakannya, kata-katanya harus dipertanggungjawabkan. Apa sebabnya? Karena namanya akil balik, akalnya sudah berfungsi dengan sempurna, sehingga sudah bisa memberikan alasan terhadap setiap perbuatan yang dilakukannya. Apabila kita tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah dengan pertanggungjawaban yang benar, maka kemudian Allah SWT membiarkan kita memikul dosa akibat perbuatan tersebut. Bapak bisa bayangkan kalau kita memikul dosa kita sejak usia akil balik sampai sekarang. Kalau usia kita sekarang kurang lebih 65 tahun, berarti kita sudah melewati usia akil balik sekitar 50 tahun. Kalau laki-laki. 50 tahun, sekitar 55 tahun kalau perempuan. Jadi sekitar 50 tahun Bapak Ibu sekalian. 50 tahun itu kalau setiap hari kita berdosa, Bapak Ibu bisa bayangkan. Pantas kalau ilustrasi kita seperti ini, pasti berat sekali kita memikul dunia ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, Nabi mencontohkan kepada kita, setiap hari Nabi itu dalam Al-Quran diceritakan istighfar paling tidak 70 kali. Karena jemaah sekalian, boleh saja perbuatan itu tak kita sadari, tetapi itu adalah dosa. Maka jemaah sekalian, sebagai bentuk kesederhanaan kita di hadapan Allah Rabbul Alamin, maka kita juga istighfarkan amal dan perbuatan kita yang berada di luar kemampuan kita atau kesadaran kita. Karena begitu ada orang yang terampas hak-haknya, otomatis kita harus pertanggungjawabkan nanti di yaumil akhirah. Ayat 38 berbunyi seperti pengulangan sebelumnya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kalian manakah yang kalian berdua dustakan? Artinya bahwa kita hidup di dalam samudra kenikmatan Allah. Nikmat Allah yang meliputi kita seperti samudra yang meliputi ikan di lautan. Ikan di lautan tak pernah bisa berpisah sesaat pun dengan samudra. Samudra adalah merupakan habitat utamanya. Nah, maka begitu juga kita manusia ini, samudra nikmat Allah itulah tempat kita hidup. Sehingga kita tidak pernah bisa berpisah walaupun hanya sesaat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala,
sampai Allah berfirman dalam Al-Quran, kalau kalian coba menghitung-hitung nikmat Allah yang kalian dapatkan, rasakan, nikmati, pasti tidak akan sanggup. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah, pasti tidak akan sanggup menghitungnya. Itulah sebabnya Allah bertanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fa yauma idzin la yus'alu an dzambihi insun wala jan. Dan pada hari itu, pada hari pertanggungjawaban tadi, ya yang namanya dosa dan perbuatan kita kalangan jin dan manusia itu sudah tercatat semuanya, dan catatnya itu presisi, persis. Jadi tidak ada yang tersisa, tidak ada yang luput, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terlupakan di sisi Allah SWT, lahir ataupun batin, dari semua sisi. Maka Allah mengatakan sebetulnya mengenai dosa kita tidak ditanyakan lagi. La yus'alu an dzambihi. Pada saat itu kita tidak ditanya lagi tentang dosa-dosa kita. Lalu apa pertanyaan Allah kepada kita? Yaitu mengapa. Jadi pertanyaannya Tuhan nanti di akhirat adalah why, kenapa? Kenapa kamu melakukan itu? Seperti Allah tanyakan kepada iblis, wahai iblis, kenapa kamu tidak sujud? Ya, jadi Tuhan tidak langsung menghukum iblis, tapi bertanya dulu, wahai iblis, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk? Wahai iblis, apa keberatanmu, apa masalahmu, sehingga engkau tidak sujud ketika aku perintahkan untuk sujud. Nah, berarti pertanyaan ini semuanya akan hadir pada kita. Kalau kita misalnya mengambil hak orang lain, tentu Allah mengatakan, kenapa kamu mengambil hak orang lain yang kularangkan kamu untuk melakukannya? Nah, kalau jawaban kita salah, nah barulah kemudian kita dihukum. Dan artinya apa jemaah sekalian? Setiap jawaban kita di akhirat selalu akan diukur dengan kebenaran. Dan akhirat itu yang ada adalah kebenaran. Di akhirat tidak ada lagi kebatilan. Jadi setiap orang nanti akan melihat bahwa jawabannya itu keliru ataukah salah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat kalian berdua manakah yang kalian dustakan? Di ayat 39 Allah menjelaskan kepada kita bahwa manusia dan jin sama posisinya. Jadi manusia dan jin di sini sama. Insun, jan. Insun manusia, jan juga manusia. Apa? Jin adalah jin. Jadi jemaah sekalian, posisi kita manusia dan jin di hadapan Allah sama. Dengan demikian, jin juga ada yang durhaka, sebagaimana manusia dan durhaka. Jin juga ada yang tidak sujud, sebagaimana juga insun ada yang tidak sujud. Jadi sama Bapak Ibu sekalian. Kalau manusia kita ikut-ikutan, bisa kita dibawa kepada keburukan. Begitu juga kalau ada orang yang coba bergaul dengan jin, bagaimana dia memverifikasi kalau jinnya bagus. Sedangkan di dalam surat Al-Furqan, manusia yang jelas-jelas kelihatan, kita sesali nanti di akhirat. Karena ternyata pertemananlah yang membuat kita terseret jauh dari kitab suci Al-Quran. Surat Al-Furqan ayat 27, 28, dan 29. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Ini cuma sekian serbagia, kalau orang berdosa biasanya diilustrasikan dengan kegelapan. Karena kegelapan tidak bisa kita tuliskan di sini, bisa, tetapi kalau kegelapan tidak ada sama sekali yang bisa kita lihat. Sedangkan kita ingin menunjukkan bahwa ini ada orang di sini. Maka ditulislah dengan warna hitam. Sebetulnya warna hitam itu bukan kegelapan, Pak sekalian. Jadi kita sampaikan warna hitam itu bukan kegelapan. Tidak sama antara kegelapan dan warna hitam. Dari mana tidak samanya? Untuk melihat warna hitam butuh cahaya. Sedangkan untuk merasakan gelap justru tidak perlu ada cahaya. Justru supaya kita merasakan gelap, mutlak cahaya ditiadakan. Sedangkan untuk melihat warna hitam, mutlak cahaya harus ada. Jadi kalau kita tidak ada cahaya, warna hitam tidak bisa kelihatan. Kita tahu ini hitam, ini putih, ini coklat karena ada cahaya. Dengan demikian, hitam pun adalah penerima cahaya. Nah, yang tidak menjadi penerima cahaya itu adalah gelap. Jadi kegelapan artinya ketiadaan cahaya, sedangkan hitam kita bisa lihat karena adanya cahaya. Jadi, tapi ini kita bikin ilustrasi biar gampang. Jadi pelaku kejahatan itu identik dengan orang yang berada dalam kegelapan. Orang dalam kegelapan, jadi itulah tanda yang paling nyata bagi dirinya.
Kalau pendosa itu identik dengan gelap, berarti orang yang berbuat baik identik dengan cahaya terang. Jadi Pak Bu sekalian sederhana. Pendosa itu adalah kegelapan, sedangkan kebaikan amal-amal yang baik itu adalah cahaya. Ya. Nah, makanya Allah mengatakan di ayat ini, yu'raful mujrimuna bisimahum. Yu'rafu dikenal, yu'raf itu dikenal. Al-mujrimun, para pelaku dosa, para pembuat kejahatan. Bisimahum, dengan tanda mereka. Apa tanda mereka? Ya kegelapan. Jadi orang-orang berbuat dosa itu berada dalam kegelapan. Orang yang berada dalam kegelapan ya adalah orang yang tidak terkena cahaya. Ingat saya kata simah, simah di sini adalah tanda. Ini menunjukkan bahwa tanda yang dimaksud di sini jangan bayangkan tanda seperti di jidat. Karena di dalam surat Muhammad, ya surat yang ke-48 itu atau 47, itu di sana kita menemukan kata-kata simahum, ya surat apa? Surat 48, surat Al-Fath. Simahum fi wujuhim min atharis sujud. Nah, biasa biasa diartikan dengan tanda di jidat yang hitam. Bahwa kalau orang rajin sujud biasa ada tanda hitam di jidatnya. Iya. Tetapi bukan itu yang dimaksud sebetulnya dalam ayat itu. Yang dimaksud dalam ayat itu adalah tanda sujud. Apa tanda sujud? Wajahnya adalah nazratan wasarira, yaitu selalu wajah riang dan sarira gembira. Jadi orang yang selalu berpikir buruk, wajahnya selalu tegang, itu adalah menunjukkan tidak ada tanda cahaya di sana. Jadi kalau wajahnya selalu senang, gembira, bahagia, nah maka itu adalah merupakan tanda. Jadi itu simahum. Jadi secara psikologis setiap jiwa manusia itu sebetulnya tergambarkan pada jiwanya. Ya, walaupun tentu saja tidak selamanya pekat. Maksud pekat itu tidak selamanya kentara, tidak selamanya jelas. Apa sebabnya? Ada namanya pembunuh berdarah dingin. Pembunuh berdarah dingin itu wajahnya seperti wajah tak bersalah, tetapi orangnya sangat sadis. Kata-katanya menyakiti, perbuatannya bisa menumpahkan darah, bahkan menghilangkan orang dan sebagainya. Itu adalah namanya berdarah dingin. Nah, orang berdarah dingin itu tampak wajahnya biasa-biasa saja, tetapi jiwanya luar biasa jahatnya. Jadi yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Lalu kemudian fayu'khadhu, ya. Kemudian nanti akan diambil. Yu'khadhu itu sebetulnya bisa bermakna ditimpakan azab. Ya, dalam beberapa ayat fa'akhaznahum itu kami berikan azab kepada mereka. Jadi yu'khadhu itu bisa diartikan ditimpakan kepadanya azab, ya azab akibat apa? Bin nawasi wal aqdam. An-nawasi ini adalah ubun-ubun, nawas. Ubun-ubun, kalau kita tahu ubun-ubun Pak Bu sekalian, gampang tuh waktu masih bayi dulu ada yang goyang-goyang di kepala, itu namanya ubun-ubun ya. Jadi waktu kita dulu masih bayi, ya kita sih tidak ingat, tapi kita lihat orang lain yang bayi ya, kita lihat anak kita lihat anak tetangga kita atau anak teman kita yang bayi, baby, itu ada di kepalanya lembek dan goyang-goyang biasanya ya, kayak berdetak, kayak jantung berdetak ya. Itu adalah ubun-ubun. Nah, jemaah sekalian, ini juga simbolik nawasi dan al-aqdam. Kita artikan nawasi itu adalah akal karena di ubun-ubun, sedangkan al-aqdam itu adalah mobilitas, ya, perbuatan, tindakan. Jadi Allah menjelaskan bahwa tindakan manusia itu atau dosa manusia itu mulai daripada pikiran sampai kepada perbuatan. Jadi tidak akan muncul jadi perbuatan kalau tidak dimulai dari pikiran. Ya. Kalau tidak dimulai dari an-nawasi, tidak mungkin muncul dalam bentuk al-aqdam. Ini urutannya adalah an-nawasi dulu, baru kemudian al-aqdam. Ya. Jadi dimulai dengan ubun-ubun, pikiran dulu, pikiran kemudian menurunkan perbuatan. Jadi perbuatan turunan, derivasi daripada ubun-ubun atau kepikiran. Nah, jadi dengan demikian Mas sekalian, orang yang selalu berpikir baik, positive thinking, dan orang selalu akan melangkah kepada yang baik, nanti kelihatan pada tandanya juga. Selalu
Selalu ada pada tandanya. Bisimahum. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, al-mujrimun, dosa itu bermula dari sini pikiran. Setelah menjadi perbuatan baru disebut dosa. Jadi dosa itu adalah urutannya adalah dari pikiran baru kemudian perbuatan. Nah, pikiran inilah yang melahirkan tanda. Ya, karena siapa orang selalu berpikir buruk, negative thinking kepada pihak manapun, maka selalu akan muncul di wajahnya. Wajahnya wajah sinistik, ya. Setiap berkata selalu menyakiti kuping orang lain, selalu statusnya menyindir dan sebagainya. Tidak pernah berpikir tentang dirinya sendiri, selalu yang dipikirkan adalah orang lain. Orang seperti ini tidak akan pernah masuk ke kedalaman jiwanya dan tidak akan pernah bisa menemukan mutiara yang terpendam di dalam jiwanya. Tidak pernah menemukan al-lu'lu'u wal marjan. Tidak akan pernah menemukan mutiara dan marjan karena ini berada di kedalaman lautan. Dan untuk sampai ke kedalaman lautan kita harus menyelam. Nah, kalau kita selalu hanya memikirkan orang lain, ya tidak mungkin kita bisa menyelam. Kita selalu pikirannya yang cetek, yang pendek-pendek saja. Ya, yang lucu-lucu, yang pokoknya yang superficial. Superficial saja. Tidak pernah kita berpikir tentang yang substansial, yang mendasar, yang penting, yang prinsipil. Selalu kita pikirkan ya yang cabang-cabang kehidupan saja, sekitar situ saja. Nah, jemaah sekalian, dan biasanya orang-orang ribut, orang-orang berantem ya karena di situ. Pertentangan, perberanteman itu, pertengkaran itu adalah dari hal-hal yang cetek-cetek seperti itu. Karena seperti yang kita pernah sampaikan, yang namanya rumput itu paling gampang tumbuhnya, tapi paling cepat juga matinya. Kenapa? Karena dia pendek, cetek. Ya. Dan kalau ada yang terbakar, yang paling pertama terbakar rumput. Rumput itu rumput yang kering dengan puntung rokok saja itu sudah terbakar. Nah, artinya mudah sekali terprovokasi. Apa sebabnya? Karena pendek, cetek. Jadi yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Nah, karena pikiranlah yang paling pertama, lalu kemudian tindakan, maka Allah juga memberikan azab kepada pikiran dan perbuatan tersebut. Jadi mulai daripada pikiran, lalu kemudian perbuatan. Nah, sebetulnya pikiran dan perbuatan ini Allah berikan kepada kita sebagai bukti kemanusiaan kita. Kalau seandainya tidak ada pikiran, ya kita hanya al-aqdam saja, hewan. Jadi kalau kita hanya di sini hewani. Apa sebabnya? Karena kambing juga jalan-jalan, punya kaki juga. Sapi juga jalan-jalan, punya kaki juga. Gajah juga punya kaki, jalan-jalan juga. Semuanya hewan-hewan itu adalah punya kaki dan jalan-jalan. Jadi kalau kita hanya di sini saja tapi tidak pernah menggunakan ubun-ubun kita, tidak pernah menggunakan otak kita, akal pikiran kita, yang kita gunakan cuma dengkul di kaki kita saja, maka kemudian kita akan disamakan dengan hewan ternak, balhum adal. Itulah sebabnya ayatnya bertanya, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Allah memberikan karunia luar biasa kepada kalian, yaitu akal pikiran dan kemampuan menerjemahkan akal pikiran dalam bentuk perbuatan yang itu tidak ada pada hewan-hewan manapun, tetapi sangat sedikit manusia menyadari itu. Maka Allah bertanya, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Maka nikmat Tuhan kalian manakah yang kalian dustakan? Ini jemaah sekalian ilustrasi nanti di neraka, ya kurang lebih seperti ini, ilustrasi ya tentang begininya wallahu alam juga, karena ini hanya ilustrasi menunjukkan, memberikan kepada kita image bahwa yang namanya neraka itu adalah air yang mendidih, api dan sebagainya. Penjaga-penjaganya disebut dalam Al-Quran itu adalah syidadun, wiladun syidadun, itu adalah kasar, keras, ya seperti itu. Jadi artinya apa? Sebetulnya ini suasana neraka bukan dari Allah. Dari mana? Dari diri kita sendiri. Karena tadi makanya kan ada simahum, tanda. Jadi tanda orang yang berdosa itu adalah seperti bara dalam jiwanya. Kita sudah bahas sebelumnya seperti apa namanya cairan tembaga yang dituangkan. Jadi sedemikian panasnya. Nah, begitulah juga Allah berfirman, hadhihi jahannam, maka kepada mereka yang tadi telah diazab, direnggut ubun-ubunnya dan kakinya, Allah berkata kepadanya, hadhihi, inilah jahannam, neraka jahannam, allati yukadzibu bihal mujrimun, yang
didustakan oleh orang-orang al-mujrimun. Jadi jemaah sekalian, orang-orang mujrimun mendustakan neraka, ya, mendustakan neraka. Dengan cara apa? Dengan cara tanpa dirasakan menciptakan rasa neraka di dalam dirinya sendiri. Ya. Jadi hadhihi jahannamu allati yukadzibu bihal mujrimun. Yang para mujrimun, para pelaku kejahatan ini didustakan. Jadi artinya Pak Bu sekalian, supaya kita tidak berdosa, ini perlu mengingat neraka jahanam. Makanya kita katakan bahwa tingkatan-tingkatan beribadah itu ada macam-macam. Beribadah karena takut neraka itu bukan berarti salah, tetapi itu masih rendah, tetapi itu perlu. Apa sebabnya? Karena ini berkaitan dengan moralitas, norma. Berkaitan dengan berkaitan dengan akhlak. Ya, seorang filosof besar Jerman namanya Immanuel Kant pun berkata dalam filsafat moralnya bahwa supaya moralitas itu ada, maka seandainya pun tidak ada kehidupan setelah kehidupan dunia, tidak ada akhirat, ya harus dipercaya. Karena hanya dengan percaya adanya akhirat, ya kemudian moralitas ada. Karena kalau tidak ada kepercayaan akan adanya akhirat, terus atas dasar apa kita menegakkan moralitas, menegakkan norma-norma? Kata Immanuel Kant, ya tidak ada. Kenapa? Karena kita tidak takut. Ya, apa masalah kalau kita bunuh orang seenaknya? Selama kita merasa kuat, karena kita kuat, kita perkasa, bisa membunuh orang lemah. Sekarang kalau kita tumpahkan darahnya mereka, apa yang masalahnya? Atau kan tidak ada kehidupan akhirat. Jadi kata Immanuel Kant, kalau orang tidak percaya kepada kehidupan akhirat, maka pintu untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan terbuka selebar-lebarnya. Kalau dia seorang penguasa, maka pintu untuk menjadi diktator, menjadi tiran, menjadi otoriter, itu adalah terbuka selebar-lebarnya. Apa sebabnya? Ya tidak ada. Itulah sebabnya tidak sedikit penguasa yang memiliki kekuasaan di tangannya dengan gampang membunuh orang secara massal. Dikubur orang secara massal, dibunuh orang secara massal, ditembakin orang tanpa proses pengadilan. Apa sebabnya? Ya karena mereka merasa apa masalahnya, apa yang salah, toh tidak ada pertanggungjawaban di akhirat. Dengan demikian, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa persoalan dosa ini dimulai dari ketidakadaan kepercayaan kepada akhirat. Makanya kata-katanya hadhihi jahannam. Inilah neraka jahanam allati yang yukadzibu, yang didustakan oleh al-mujrimun, oleh orang-orang berdosa. Coba misalnya, bagi orang seperti Yazid bin Muawiyah ataukah Ubaidullah ibnu Ziyad, gubernurnya Kufah pada saat itu. Apa masalahnya kalau dia membunuh Al-Husain, cucunya Nabi misalnya? Ya bagi dia nggak ada masalah. Karena yang ada hanya kehidupan dunia saja, dan dunia ini tergantung apa pekerjaan saya, apa jabatan saya. Kalau saya menempati jabatan yang tinggi, saya dihormati orang. Saya dimuliakan orang, saya dapat fasilitas-fasilitas. Maka demi mendapatkan fasilitas dan rasa mulia yang mereka persepsi itu, mereka rela melakukan apa saja. Rela melakukan apa saja demi itu. Ya salah seorang anak daripada sahabat Nabi, ayahnya itu luar biasa baiknya, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau kita cerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam itu luar biasa. Karena waktu Sa'ad bin Abi Waqqas itu masuk Islam itu diprotes sama ibunya. Sampai diceritakan ibunya itu tidak mau bersisir. Ya, tidak mau bersisir. Kenapa? Selama anaknya Sa'ad tidak kembali ke pangkuan agama nenek moyangnya. Nah, maka jemaah sekalian berbahagia, tetapi ketika dia sampaikan ini kepada Sa'ad mengatakan, jangankan bunda tidak bersisir, seandainya bunda mati, lalu kemudian kembali hidup lagi, mati lagi, kemudian hidup kembali, untuk meminta saya kembali kepada agama jahiliyah, agama nenek moyang, dan meninggalkan agama Allah, agama Nabi Muhammad, tidak mungkin saya melakukannya. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Tapi kemudian salah seorang putranya yang bernama Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, itu kemudian nantinya pemimpin, termasuk panglima perang, yang datang membunuh dengan sangat sadis cucunya Nabi, yaitu Al-Husain, di Karbala. Apa sebabnya? Sederhana. Karena dia ingin mendapatkan jabatan gubernur. Suatu sore tiba-tiba dia dipanggil oleh gubernur
gubernur Kufah, ya. Gubernur Kufah namanya Ubaidullah ibnu Ziyad. Ubaidullah bin Ziyad. Kemudian langsung ditodong, wahai Umar, besok kamu memimpin pasukan, kamu jadi panglima. Langsung heran. Kita ada perang, iya. Perang melawan siapa? Katanya melawan Al-Husain. Langsung dia tercengang. Husain cucunya Nabi? Kata gubernur, dia. Wah, kalau Al-Husain saya tidak berani. Dia orang baik. Tidak pernah saya menemukan kekurangannya. Saya sama-sama biasa ketemu dulu di Madinah. Saya biasa main sama di Madinah. Dia putranya Nabi, saya putranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat ini adalah sahabat Nabi yang sangat terkenal. Sangat heroik. Saya tidak berani, kata dia. Apa kata Ibnu Ziyad, gubernur? Ya sudah, kalau kau tidak mau pergi besok, kamu tidak akan menjadi wali kota Rai lagi. Jadi wali kota. Karena ini gubernur yang panggil, ya. Kamu tidak akan menjadi wali kota Rai. Sementara pada saat itu, Rai itu termasuk daerah yang paling diincar orang. Karena subur, indah, bagus, dan sebagainya. Langsung dia berkata, kalau begitu tunggu saya pikir-pikir dulu, ya. Tadi memang menolak. Dia mengatakan, saya tidak mungkin membunuh Al-Husain. Tapi begitu dikatakan, kalau begitu kamu tidak akan mendapatkan jabatan wali kota Rai lagi. Langsung dia berkata, kalau begitu saya pikir-pikir. Ya, besoknya dia datang, langsung menyatakan, siap wahai gubernur Kufah. Akhirnya kemudian dia memimpin pasukan ribuan orang untuk membunuh cucu Nabi di Karbala. Apa sebabnya? Ya pangkat dan jabatan. Jadi pangkat dan jabatan ini bisa membuat mata orang tiba-tiba jadi silau. Iya. Kalau uang itu kan masih sedikit. Kalau uang itu kan tidak mungkin kita pegang semuanya. Uang 100.000 paling besar di Indonesia. Kalau di Singapura mungkin $100 Singapura. Nah, tetapi jemaah sekalian, kalau pangkat dan jabatan sudah include segala-galanya di dalamnya. Pangkat dan jabatan di dalamnya ada uang, di dalamnya ada istana, di dalamnya ada fasilitas, di dalamnya ada pengawalan yang ketat dan sebagainya. Banyak sekali fasilitas yang terbayangkan di sana. Maka pada saat itu dia akan membandingkan antara fasilitas yang dibayangkan dengan dosa yang dia harus pikul nanti di akhirat. Nah, ketika pikiran akhiratnya tiba-tiba tertutup, yukazibu, maka kemudian dia mendustakannya. Pada saat itu lahirlah al-mujrimun. Jadi kejahatan bermula ketika mereka mendustakan. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Ini adalah neraka jahanam yang dulu kalian dustakan. Jadi jemaah sekalian, apabila kita sudah mulai mengentengkan, mulai menganggap biasa-biasa saja akhirat, mulai itulah dosa mulai dengan gampang kita lakukan. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Nanti di sana mereka yatufuna dari kata tawaf, yaitu tawaf. Jadi kalau tawaf itu artinya berkeliling. Tawaf itu berkeliling di Ka'bah. Nah, yatufuna mereka berkeliling, mereka tawaf. Aslinya tawaf ini. Jadi yatufuna itu dari sini muncul kata tawaf. Jadi tawaf itu tak begini. Waw dan fa, tawaf. Yatufuna mereka tawaf, mereka berkeliling. Bainaha wa baina hamimin an. Berkeliling di antara sorga dan di antara, maksud di dalam sorga dan di antara hamim. Hamim itu adalah air mendidih, an yang sangat panas. Jangankan air mendidih, gelombang udara panas saja di beberapa negara itu bisa merenggut nyawa banyak orang dan membuat orang lari terpontang-panting mencari air. Ada yang lari ke pantai, ada yang mendatangi pemadam kebakaran karena mereka biasa menyemprotkan air. Bahkan mohon maaf, tidak sedikit orang termasuk wanita membuka bajunya, sehingga hanya pakai baju dalam saja. Kenapa sedemikian panasnya? Itu baru panas. Panasnya itu cuma paling 40 derajat. Bagaimana dengan kalau air mendidih yang sangat panas? Sudah mendidih, panas lagi. Hamim, an. Dan Allah mengatakan yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Apa maknanya nih Pak sekalian? Maknanya nanti di akhirat akan mendapatkan seperti ini, tapi di dunia hati mereka seperti itu. Hati mereka itu gampang mendidih seperti air. Jadi jemaah sekalian, di antara benda yang gampang panas itu kan air, ya. Jadi di antara benda yang gampang panas adalah air. Nah, begitulah juga dengan dengan jiwa manusia. Jiwa manusia itu Pak sekalian, kalau di dalam dirinya
terhadap neraka jahanam yukadzibu, mereka mendustakannya, maka dengan demikian melakukan perbuatan dosa, dan dosa itu diakibatkan oleh jiwa yang panas mendidih seperti air mendidih. Nah, itu yang menimbulkan tadi simahun, tanda bagi mereka sebetulnya. Nah, dengan demikian Mas sekalian, memprovokator orang itu artinya sama dengan menjadikan diri provokator sebagai bahan bakar dan orang yang diprovokasi sebagai air yang dipanasi. Nah, itulah sebabnya dalam Islam itu tidak boleh melakukan provokasi, tidak boleh menggunakan agitasi. Apa sebabnya? Itu namanya memanas-manasi orang. Yang bisa kita lakukan justru apa? Justru menjadi juru selamat, menjadi pengadem, ya, pemadam kebakaran, bukan menjadi kompor. Jadi janganlah mengompor-ngompori orang, tetapi jadilah pemadam kebakaran. Jadi yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Mereka tawaf, mereka berkeliling di dalam neraka itu terus-menerus. Kata berkeliling itu tidak henti-hentinya. Karena Pak sekalian, namanya berkeliling itu kan tidak ada ujung pangkalnya. Ya, jadi tidak ada ujung pangkalnya. Itu sebabnya kalau kita tawaf, ya di situ ada jelas yaitu Allah, tetapi bergerak kepada Allah itu adalah pergerakan yang tidak bisa kita tentukan sampai kapan berakhirnya. Apa sebabnya? Karena berputar-putar itu kan tidak jelas awal akhirnya. Ya, sebelum dibikin lingkaran kelihatan awal akhirnya. Tapi begitu menjadi lingkaran tidak kelihatan lagi awal akhirnya. Seperti itu. Gimana sekalian, ini ada pengumuman. Ya, ini ada pengumuman dulu sebelum kita lanjut. Mari kita baca pengumuman baik-baik. Jangan sampai nanti hari Jumat, Senin, Rabu mendatang masih kita ikut di Zoom kita ini. Gimana sekalian, pengumuman Jumat ini tanggal 5 Agustus 2022, Jumat lusa, Senin depan 8 Agustus 2022, dan Rabu depan, ya Rabu sekarang ini tanggal 3, ya Rabu sekarang tanggal 3, Rabu depan tanggal 10 Agustus 2022 kita libur. Karena saya ada safari dakwah ke Papua. Jadi mohon maaf Bapak sekalian, teman-teman kita di sana minta untuk kita ada kegiatan dakwah di sana selama kurang lebih 1 mingguan. Jadi sampai hari Rabu depan kita belum ada kegiatan. Insya Allah semoga tidak ada aral melintang, tidak ada halangan. Hari Jumat tanggal 12 ya. Karena hari Jumat tanggal 12, jadi Jumat 12 Agustus kita ketemu kembali. Jadi kan Mas sekalian, ada 3 hari, Jumat lusa, Senin depan, dan Rabu depan kita libur, ya, kita tidak ada kelas. Ini bisa kita Bapak Ibu gunakan untuk mengikuti acara-acara di berbagai tempat sekarang, terutama mengenang kesyahidan cucunda Nabi sebagai bukti kita cinta kepada Nabi. Cinta kita kepada Nabi diantaranya dengan mencintai cucunya. Karena dalam Al-Quran Nabi mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah maka ikuti aku. Apanya yang diikuti? Tata cara salatnya? Iya. Tata cara puasanya? Iya. Tapi tidak berhenti di situ saja. Lebih dari itu, yaitu tata cara Nabi mencintai dan membenci. Adakah yang dibenci Nabi? Ada, pelaku kejahatan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan maghdub, dimurkai. Nah, gitu. Jadi pelaku kejahatan itu pasti dibenci. Mengambil hak-hak orang lain pasti dibenci. Dalam Al-Quran kita dikatakan siapa yang membunuh satu orang, maka seolah-olah membunuh seluruh manusia. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa membunuh satu orang atau membuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah seakan-akan membunuh seluruh manusia di muka bumi ini. Bayangkan kalau satu orang itu bukan orang sembarangan, tetapi cucu tercintanya Nabi, anaknya Fatimah Zahra, anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali ini Pak Bu sekalian satu-satunya sahabat Nabi yang kalau disebut namanya biasa ditambah dengan karramallahu wajahu. Apa sebabnya? Karena selain Nabi diperkirakan Ali bin Abi Thalib adalah tidak pernah di antara orang dekat orang-orang Mekah yang tidak pernah menyembah berhala. Bahkan lahirnya di dalam Ka'bah tidak pernah menyembah berhala. Ya.
Karena tidak pernah menyembah berhala, wajahnya dimuliakan. Karena kalau pernah menyembah berhala, kan berarti pernah menjadi jahiliyah, mantan jahiliyah. Karena tanda jahiliyah itu adalah kebodohan, menyembah buatan tangannya sendiri. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah tidak pernah menyembah berhala sekalipun sepanjang hidupnya. Ya, makanya oleh Nabi Muhammad kita pun diberi nama Ali. Ali itu artinya tinggi, nama Allah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian membaca ayatul kursi, pasti di sana ada kata-kata wa huwal aliyul azim. Allah itu adalah al-ali al-azim, maha tinggi dan maha agung. Nah, Allah memberikan nama Ali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nama aslinya Ali dari orang tuanya adalah Haidar. Haidar itu artinya singa. Lalu kemudian diganti oleh Nabi, bukan diganti, ditambah. Kata Nabi kepada pamannya, wahai pamanku, bolehkah saya tambahkan nama kepada Haidar? Katanya boleh. Maka sejak pada saat itu Nabi memanggilnya dengan Ali. Maka disebutlah dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian nantinya setelah putrinya Nabi sudah mulai beranjak dewasa, akil balik, di Arab itu dicarikanlah pasangan itu perempuan kalau sudah mulai akil balik. Nah, maka kemudian Nabi menikahkan putrinya dengan Ali yang tak lain adalah sepupunya juga. Ali putra daripada Abu Thalib. Abu Thalib adalah adik daripada Abdullah. Abu Thalib dan Abdullah sama-sama putra daripada Abdul Muthalib. Ya. Maka Nabi dengan Abu Ali dengan Nabi adalah bersepupu. Maka kemudian Ali, sepupunya Nabi ini dinikahkan dengan putri Nabi yaitu Fatimah Zahra, sehingga ke atas sama-sama Abdul Muthalib. Jadi kalau kita sebutkan misalnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib, ya begitu juga. Kalau kita jalurnya ke Fatimah, maka kita sebut Al-Husain bin Fatimah binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, seperti itu. Nah, jemaah sekalian berbahagia, jadi Nabi mengatakan dalam Al-Quran, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Dan di antara yang dicintai Nabi adalah keluarganya. Dari mana kita tahu? Ya karena menjalankan perintah Allah, yaitu ya ayyuhan nas ku anfusakum ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu disebutkan dengan jelas dalam surat At-Tahrim. Nah, maka jemaah sekalian berbahagia, waktu ini bisa kita gunakan untuk menghadiri majelis-majelis duka ataukah pengajian-pengajian yang berkenaan dengan mengingatkan kita kembali tentang duka keluarga Nabi di bulan-bulan Muharram ini. Bapak sekalian, di seluruh negara Asia Tenggara itu menjadikan bulan Muharram sebagai bulan yang perlu dimuliakan. Di negara-negara kita di Asia Tenggara itu biasanya kalau Muharram tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan, tidak boleh memulai bisnis biasanya, tidak boleh biasanya bikin nikahan. Ya kenapa? Karena Muharram itu dianggap sebagai bulan nahas. Nahas itu artinya bulan yang bisa mendatangkan petaka. Karena pada saat itu kita lihat petaka itu terjadi pada keluarga Nabi. Kita lanjutkan lagi Pak Ibu sekalian. Nah, sekarang tadi neraka, sekarang kita pindah kepada sorga. Sorga itu adalah taman yang indah, di sana ada sungai-sungai yang mengalir. Ini adalah gambaran kita. Jadi ada sorga, nama sorga itu taman yang indah, terus sering disebutkan dengan tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi yang namanya sorga itu pasti bayangannya apa? Taman, pohon-pohonan yang hijau, air yang mengalir, bukan air yang mendidih, air yang mengalir. Kalau neraka tadinya api, air yang mendidih, itu bayangannya tuh. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kalian manakah yang kalian dustakan? Kaitannya tadi dengan ayat sebelumnya, yaitu diantaranya Allah berikan kepada kita karunia yang begitu besar, mulai daripada akal pikiran kita sampai kemudian Allah memberikan kepada kita memberikan kepada kita jiwa yang menolak hal-hal yang sifatnya menakutkan. Jiwa kita itu misalnya menolak api kalau tak terkendali, menolak misalnya air mendidih. Setiap coba Bapak sekalian, kalau kita memasak di rumah dengan air mendidih, pasti dengan hati-hati kita memegang tekonya, pancinya dengan alas, pakai kain biasanya supaya tidak panas.
Kita juga melarang anak kita mendekat ke dapur kalau kita lagi memasak air panas. Jadi artinya apa? Ini adalah naluri manusia yang tidak menginginkan adanya orang yang tertuang air panas atau terkena api. Karena semua orang tahu kalau terkena api itu adalah sangat sakit. Nah, supaya apa Jemaah sekalian? Supaya kita semuanya harusnya secara naluriah menjauhkan diri kita dan anak keturunan kita dari api yang menyala-nyala, dan itu sudah disimpan dalam jiwa kita oleh Allah SWT. Jadi tidak perlu lagi sebetulnya repot-repot menghadirkannya, tinggal melaksanakannya saja. Kenapa? Sudah ada secara naluriah, secara default sudah dalam diri kita. Maka Allah berkata, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Baru kemudian waliman khafa maqama rabbi jannatan. Waliman khafa maqama rabbi jannatan. Dan bagi orang-orang yang takut khafa maqama rabbi. Ingat ya sekalian kata-kata ini, khafa maqama rabbihi. Bagaimana tanda orang yang khafa maqama rabbihi? Khafa maqama rabbihi itu adalah yaitu membentengi nafsnya dari intervensi, campur tangan, serudukan hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu itu keinginan-keinginan makan, minum dan sebagainya itu cukup di tubuh saja, tidak perlu masuk ke dalam jiwa. Keinginan kita untuk makan, minum itu cukup di tubuh saja, tidak perlu masuk di dalam jiwa. Bisakah masuk dalam jiwa? Bisa. Kalau terpikirkan terus-menerus makanan, begitu makanannya tidak cocok, dia mungkin ngambek, marah, murka, kesel dan sebagainya, berarti kan ada di dalam jiwa. Jadi kalau ada orang yang kesel, marah, murka karena makanan, berarti makanan ada dalam jiwanya. Karena yang mempengaruhi kita marah tidak marah itu adalah nafsu kita. Jadi kalau ada orang marah, kesel, murka karena makanannya tidak bagus, maka itu menunjukkan makanan telah hadir dalam jiwanya. Sedangkan yang namanya khafa maqama rabbi itu adalah sambungannya adalah di ayat lain wa nahan nafsanil hawa. Coba Bapak sekalian lihat ini. Khafa maqama rabbi. Coba kita lihat surat Az-Zariyat. Kita lihat surat Az-Zariyat di sini. Kita lihat surat Az-Zariyat. Surat Az-Zariyat itu surat 79. Ya, maaf, An-Nazi'at, bukan Az-Zariyat, An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at ayatnya 40. Ini dia. Ini. Bapak lihat di sini wa amma man khafa maqama rabbih. Sama tadi. Ya. Jadi Bapak Ibu lihat di sini nih. Ya. Ya, wa amma man khafa maqama rabbih. Ya, bil khusus di sini. Ya. Khafa maqama rabbih. Ya. Terutama di sini. Ya. Ya. Wa amman terutama khafa maqama rabbi ini sama tadi di sini. Bapak lihat di sini ya. Ini sama nih. Khafa maqama rabbi. Ya, ini sama-sama di sini. Sama-sama juga ada mannya ya. Man khafa maqama rabbi ini sama nih. Man khafa ini man khafa maqama rabbi. Jadi sama ini surat An-Nazi'at, surat yang ke-79 ayatnya 40. Bagaimana kata ayat ini? Wa amman, dan adapun orang khafa yang takut maqama rabbih, takut tidak sampai kepada makam Tuhannya, makam ilahiyah, makam lahud. Maqam rabbih itu takut atas kekuasaan Tuhannya karena dialah yang tunggal, dialah segala-galanya. Maka cara atau bukti tanda orang itu khafa maqama rabbih adalah nahan nafs anil hawa, yaitu memelihara nafsnya. Jadi tanda orang itu khafa maqama rabbi adalah menyelamatkan nafsnya, jiwanya. Ya. Bukan menyelamatkan perutnya. Kalau kita kan kebanyakan menyelamatkan perut. Ini yang diselamatkan adalah nafsnya. Jadi man khafa maqama rabbi wa nahan nafs. Ya. Anil hawa, dari hawanya. Apabila kita tidak mampu menahan nafs dari hawa, maka hawa ini akan intervensi ke dalam jiwa kita. Ya. Nanti ini akan intervensi di sini. Ini akan intervensi di sini. Ini hawa. Jadi hawa nanti akan intervensi ke nafs. Ya.
Jadi ini bisa intervensi ke dalam nafs kita. Ini hawa. Hawa itu adalah pengaruh. Ingat Nabi Muhammad kita, wa ma yantiqu anil hawa. Nabi tidak pernah berbuat, bertindak, berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Kenapa? Karena Nabi sudah masuk kategori khafa maqamar rabbi wa nahan nafs anil hawa. Nah, itu harusnya kita ikuti Nabi di sana jemaah sekalian. Jadi ketika Nabi mencintai anak keturunannya itu bukan karena hawa nafsunya, tapi karena fitrahnya, karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa nahan nafs anil hawa, menahan nafsnya dari hawa nafsunya. Jadi wa amma man khafa maqamar rabbi wa nahan nafs anil hawa. Menahan nafsnya, memagari nafsnya dari pengaruh hawanya, hawa nafsunya. Nah, kalau kita bisa menjaga nafsu kita dari hawa nafsu kita, maka nafsu kita ini akan muncul di sana siapa? Allah. Karena nafsu kita ini sebetulnya tempat, ya, lokus penampakan Allah pada diri kita. Ingat, lokus penampakan Allah pada diri kita. Di manakah terbitnya matahari? Kita katakan di timur. Ya. Nah, pertanyaan, di manakah terbitnya matahari dalam jiwa kita? Matahari Allah. Di dalam nafsu kita. Ya. Jadi kalau terbitnya matahari di alam, kita sebut di timur. Ya. Masyrik. Masyrik itu artinya tempat terbitnya matahari, dan karenanya masyrik sering disebut timur. Ya. Tempat terbitnya matahari. Nah, di manakah terbitnya matahari ilahi pada diri kita? Pada nafsu kita. Tetapi caranya bagaimana? Jangan kita tutupi dengan hawa nafsu kita. Kita bersihkan. Lalu ini hawa disimpan di mana? Di tubuh. Keinginan untuk makan, keinginan untuk minum, cukup di tubuh saja. Makanya kita diajari berpuasa. Apa artinya berpuasa? Supaya hawa ini jangan masuk ke nafsu. Jangan intervensi ke nafsu. Bagaimana kalau makanan belum ada? Ya berpuasa. Sabar. Kan begitu. Tidak perlu gara-gara tidak makan, lalu kemudian kita ribut. Ya. Makanan tidak bagus, ribut. Ya. Makanan kurang cukup, ribut. Makanan tidak sesuai dengan seleranya, ribut. Akhirnya gampang sekali. Kayak di lautan itu, permukaan itu banyak ombaknya. Kenapa? Ya karena cetek. Selalu hanya berpikir yang ini saja. Coba Bapak sekalian cari orang yang ribut rumah tangga. Pasti masalahnya itu saja. Masalah uang, masalah ini, dan sebagainya. Kenapa? Karena cetek. Ya, selalu berpikir tentang hawa. Nah, Nabi itu tidak sampai di sini. Nabi itu adalah melewati beyond daripada itu. Nabi itu adalah wa ma yantiqu anil hawa. Nabi itu tidak pernah lagi berbicara, berpikir, tidak pernah lagi berbuat karena pengaruh, intervensi, dorongan daripada al-hawanya. Tetapi apa? In huwa illa wahyun yuha. Ya. Kecuali bahwa yang disampaikan itu selalu based on, berdasarkan yuha, yaitu wahyu yang diwahyukan. Nah, jelas sekalian. Nah, inilah yang dibicarakan di sini. Ya. Jadi waliman khafa maqamar rabbi jannatan, di sini katakan jannatan. Tadi di sini kita lihat juga, Bapak bisa lihat di sini. Ya. Lihat. Tadi kita baca lagi, wa amma man khafa maqamar rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya ini. Jadi siapa yang mencapai derajat wa nahan nafsa 'anil hawa tadi, maka fa inna, maka sesungguhnya jannah. Maka surgalah tempat tinggalnya. Maka surgalah al-ma'wa. Ma'wa ini tempat tinggalnya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surgalah tempat tinggalnya. Jadi jannah tempat tinggalnya. Nah, Bapak Ibu sebagai orang seperti Umar bin Sa'ad justru menginginkan jannah di dunia. Mendapatkan jannah di dunia itu Rai itu daerah yang sangat subur baik. Nah, jemaah sekalian, tapi salah persepsi untuk mendapatkan jannah itu menghalalkan segala cara, termasuk membunuh, menumpahkan darah, bahkan menumpahkan darah orang tidak bersalah. Bayangkan, sebelum mereka membunuh Al-Husain, mereka mencegah Al-Husain dan orang-orangnya untuk mengambil air dari Sungai Furat. Mencegah orang-orangnya untuk menambah logistiknya. Sehingga kira-kira mulai sekitar tanggal 5 sampai tanggal 10 Muharram, itu rombongan Al-Husain sudah mulai kelaparan dan kehausan. Sampai di suatu hari, Pak Bu sekalian, sebelum Muharram itu, sebelum 10 Muharram itu, sebelum hari Asyura, ya, putra paling kecil daripada Al-Husain, bayinya, kemudian menangis sejadi-jadinya karena saking hausnya. Ibunya sudah kehabisan air susunya, ASI-nya sudah tidak ada, tidak bisa lagi menyusui bayinya. Bayinya juga sudah kelaparan.
sudah kehausan. Maka kemudian jemaah sekalian berbahagia, Al-Husain mencoba untuk untuk menembus barikade mereka sampai untuk mengambil air ke Furat, tetapi selalu gagal. Akhirnya kemudian Al-Husain mengambil bayinya dan mengangkatnya. Dia sampaikan kepada mereka yang ribuan orang di sebelah sana yang menahan Al-Husain untuk sampai ke Sungai Furat. Sungai Furat itu Sungai Furat, Bapak sekalian. Jadi Karbala itu sampingnya Sungai Furat. Nah, jemaah sekalian berbahagia, maka berkata Al-Husain kepada mereka semuanya, wahai para tentara-tentara yang dikirim oleh Ibnu Ziyad dan Yazid bin Muawiyah, kalian selama ini membiarkan anjing-anjing dan babi untuk minum daripada Sungai Furat. Sungai Furat itu Bapak sekalian sampaikan itu airnya hampir tidak pernah kering, itu adalah besar. Kalian membiarkan babi, anjing pergi minum di Sungai Furat. Tetapi kalian tidak membenarkan anak kecil ini, bayi ini, dan ini adalah cucu Rasulullah, untuk minum dari Sungai Furat. Apa kata-kata kalian nanti di hadapan Rasulullah berkenaan dengan kejadian ini? Apa jawaban mereka, Bapak Ibu sekalian? Dari pihak mereka, dari pihak musuh ini, dari pihak orang yang dikirim oleh Yazid ini, tiba-tiba meluncurkan anak panah bermata 3. Meluncur mengenai leher bayi itu, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kalau membayangkan sekarang ada bayi yang dipanah dengan panah bermata 3, bagaimana reaksinya kira-kira? Pasti kita semuanya murka, Pak Ibu sekalian. Jangankan bayi, orang saja dipanah orang-orang di jalan, kita marah, kita ingin mendorong polisi untuk mencari orang itu supaya dihukum seberat-beratnya. Ini bayi yang sudah kehausan menangis, dan ini adalah cucu daripada Nabi, anak daripada Al-Husain, berarti cucu daripada Fatimah Zahra. Dalam keadaan kelaparan dan kehausan, tiba-tiba dikirim dengan panah yang bermata 3 jemaah sekalian sebagian, dan menembus leher bayi itu. Dan ini tertulis dalam sejarah dengan sangat jelas. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, luar biasa hati kita umat sekarang ini. Memperingati ini pun kita dilarang. Dianggap sesat dan menyesatkan. Padahal ini sejarah, cucu Nabi. Wajarlah kalau kemudian hati kita keras dan dengan gampang kita sendiri saling membunuh satu sama lain. Kenapa? Karena hati kita keras. Pemihakan kepada kemanusiaan tidak ada. Kalau toh kita tidak memihak kepada anak ini karena ini adalah anak Al-Husain, kalau toh kita tidak memihak kepada Nabi karena ini adalah cucu daripada Nabi, paling tidak kita berpihak kepada kemanusiaan. Bahwa bayi itu adalah bagian terpenting daripada kemanusiaan. Bahkan ukuran kemanusiaan seseorang adalah pemihakannya kepada yang paling kecil. Itulah sebabnya di mana-mana anak-anak itu mendapatkan perlindungan yang lebih daripada orang tua. Apa sebabnya? Dianggap anak-anak itu adalah yang rentan, lemah, tak berdaya, apalagi seorang bayi. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, di manakah cerita ini berada? Disembunyikan. Begitu kita memperingatinya, dianggap sesat. Ya, di demo, bisa rumahnya dibakar, diusir. Luar biasa jemaah sekalian. Padahal Allah mengatakan, syarat untuk mendapatkan surga Jannatul Ma'wa adalah ini. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafs 'anil hawa. Karena apabila kita sudah tidak ada pemihakan kepada kemanusiaan, berarti al-hawa itu jelas-jelas sudah menguasai nafs kita. Al-hawa itu sudah menjajah jiwa kita sendiri. Nah, kalau al-hawa sudah menjajah jiwa kita, bagaimana mungkin jiwa kita menjadi lokus, menjadi tempat, menjadi menjadi mazhar daripada penampakan Allah SWT, menjadi tajalliyat daripada Allah Rabbul Alamin. Maka Allah mengatakan seperti ini di sini juga. Waliman khafa maqama rabbi jannatan. Kalau tadi saya dikatakan wa man khafa maqama rabbi wa nahan nafsanil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Di sini menggunakan kata-kata jannatan, 2 surga. Waliman khafa maqama rabbi jannatan. Dan bagi siapa yang takut kepada maqam Tuhannya, jannatan, ada 2 surga. Jannatan ini tasniyah itu 2 surga. Kenapa 2 surga, Bapak Ibu sekalian?
Kalau dikatakan jin dan manusia, tidak, ini mannya di sini. Kalau man itu dalam bahasa Arab pas harus bertunggal. Ya, di sini liman kepada siapa? Kata-kata man dalam Al-Quran selalu diperlakukan sebagai mufrad. Nah, sehingga dikatakan liman, harusnya juga jannatun. Ya. Harusnya di sini waliman khafa maqama rabbi jannatun. Tetapi kenapa jannatani, 2 surga? Karena Bapak Ibu sekalian, orang yang sepantasnya masuk surga di akhirat, di dunia juga adalah pencipta surga. Jadi ulangi lagi, orang yang seharusnya masuk surga di akhirat, di dunia harus menjadi pembuat surga, pembuat taman kehidupan, memuliakan orang lain, mengangkat hak-hak asasi manusia, memuliakan siapa saja apapun agama dan kepercayaan orang lain. Pokoknya seperti taman. Taman pernah kita ceritakan, di dalamnya banyak bunga-bunga, banyak jenis pohon-pohonan. Di sana air yang mengalir, itu namanya jannah. Nah, bagi orang-orang yang masuk surga nanti di akhirat, di dunia harusnya juga menjadi pencipta seperti itu. Jadi ayat ini menentang pendapat, persepsi, ataukah doktrin yang diajarkan bahwa untuk masuk surga dan dapat 70 dia bidadari, kita harus mengebom tempat-tempat orang lain. Ini jelas bertentangan dengan ayat ini. Mengebom, membom, ataukah menghancurkan tempat-tempat orang lain, entah itu tempat ibadahnya, entah itu tempat bisnisnya, entah itu tempat sekolahnya, entah itu tempat apa saja yang orang lain gunakan dengan baik, lalu kemudian kita hancurkan dengan harapan dapat 70 bidadari, jelas itu adalah ajaran yang tidak bersumber daripada Al-Quran. Itu adalah sebuah doktrin untuk menyalahgunakan umat. Itu adalah sebuah doktrin untuk menggunakan umat menjalankan agenda-agenda kotor dan busuk mereka. Dan orang Islam yang mengaku Islam dan masuk dalam perangkap ini adalah orang yang tertipu. Karena berdasarkan ayat ini, waliman khafa maqama rabbi jannatan. Jadi yang namanya penghuni surga di akhirat, di dunia juga pencipta surga. Surga adalah taman yang indah. Surga adalah air yang mengalir sehingga di sana tidak ada orang kehausan. Di sana tidak ada orang kepanasan karena namanya taman itu pasti sejuk, pasti adem, pasti dingin, pasti suasananya enak. Waliman khafa maqama rabbi jannatan, baru kemudian jemaah sekalian ini kita lihat ya. Kita lihat jenis pohon-pohon. Kita lihat menyaksikan ini saja kan indah Bapak sekalian ya. Padahal ini kan cuma gambar, apa ini hanya video saja ya. Kita menyaksikan ada buah-buahan seperti ini, ada apel seperti ini, ada apelnya kena hujan gerimis ya. Ini saja sudah melahirkan keindahan yang luar biasa Bapak sekalian. Bapak bisa bayangkan kalau setiap umat Islam sahibul Quran benar-benar menjadikan kehidupan ini adalah sebagai pembuat taman seperti ini yang ada dalam buah hasil result yang baik yang bisa bermanfaat bagi manusia, maka alangkah indahnya dunia ini. Ya. Nah, bagi orang-orang yang masuk ke dalam surga nanti di akhirat, maka dikatakan zawata afnan. Tetapi Allah bertanya dulu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kami yang manakah kalian dustakan? Kenapa Tuhan berkata begini? Karena Tuhan telah menyimpan pada diri kita kemampuan untuk menciptakan surga. Setiap manusia Pak Bu di dunia pasti senang yang namanya taman. Itulah menyebabkan kenapa di weekend itu, akhir-akhir pekan itu selalu tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat yang baik itu pasti didatangi banyak orang. Di Indonesia di puncak ya, di puncak ini setiap akhir pekan Sabtu Minggu pasti macet. Apa sebabnya? Karena ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu orang ke sana. Untuk apa itu? Dapat melihat taman yang indah, melihat pohon-pohon di mana-mana, merasakan sejuk. Semua begitu. Tidak pernah kita dengarkan di akhir pekan orang semuanya berbondong-bondong pergi ke tempat yang panas. Ya, misalnya gelombang panas, mereka datangi, tidak ada. Semua mereka mendatangi tempat-tempat yang sejuk. Jadi Allah mengatakan itu ada pada diri kita. Itu sudah defaultnya jiwa kita. Itu adalah merupakan bawaan daripada jiwa kita. Maka Allah bertanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, menunjukkan bahwa orang yang menginginkan neraka di dunia, baik terhadap dirinya ataupun orang lain, pada hakikatnya mendustakan nikmat Allah. Nah, di dalam surga itu taman itu zawata afnan.
Masing-masing surga itu baik surga akhir ataupun surga dunia, afnan. Afnan ini sebetulnya bukan hanya bermacam-macam, tetapi art juga. Lihatlah tadi buah yang kita saksikan itu kan indah. Bukan hanya rasanya yang berbeda, bukan hanya jenis buahnya yang berbeda, tetapi artistiknya juga. Afnan itu dari kata fani, seni sebetulnya. Jadi bermacam-macam, beragam, dan itu indah semuanya afnan. Ya. Jadi semuanya kelihatan indah. Jadi bermacam-macam, tapi indah. Bayangkan Pak sekalian, dari tanah yang kering, kemudian datang hujan, kemudian tanah itu jadi coklat, dari pohon kayu yang keras, tiba-tiba kok keluar buah yang sangat indah tadi, berwarna merah. Ya. Apel tadi berwarna merah muda, seperti itu. Kalau kita lihat misalnya buah naga, di dalamnya itu adalah ungu, luar biasa. Ya. Dan sebagainya, dan sebagainya. Dari mana maksud semuanya itu? Allah mengatakan bahwa yang namanya pemilik surga di akhirat harus juga menjadi pencipta surga di dunia. Itulah sebabnya doanya Nabi Ibrahim adalah Rabbi ja'al hadza balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Jadi Bapak sekalian, doanya Nabi Ibrahim adalah berdoa agar negerinya aman. Tidak ada doanya Nabi, apalagi Nabi Ibrahim, doanya negaranya kacau. Tidak ada. Rabbi ja'al hadzal balada amina, artinya apa? Setiap umat Islam, terutama penganut agama Tauhid, dan Nabi Ibrahim adalah Sayyidul Tauhid, harus menjadi agen, pencipta keamanan di mana saja mereka berada, karena syarat munculnya taman-taman yang indah adalah keamanan. Begitu tidak ada keamanan, yang terjadi adalah kekacauan, dan di dalam kekacauan tidak mungkin menciptakan taman yang indah. Zawata afnan. Ini adalah mata air, 2 mata air. Jelas di dunia saja kalau kita menyaksikan mata air seperti ini indah. Ini kita menyaksikan 2 mata air seperti ini adalah indah. Ini beda-beda nih. Dan di akhirat pun juga di dalam Al-Quran ayat berikutnya menjelaskan 2 mata air. Lalu kemana 2 mata air ini merujuk? Ingat sebelumnya ada kata-kata bahran. Ya. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dua-duanya adalah samudra dan masing-masing mempunyai mata air. Jadi dua-duanya sumber mata air. Mata air itu artinya apa? Dari sana air muncul terus-menerus, dan dari sana kemudian orang menghilangkan dahaganya. Air dalam pengertian para nabi, rasul, dan orang-orang suci adalah kearifan, pengetahuan, hikmah, ma'rifat ilahi. Itu yang kita dapatkan dari mereka. Mereka adalah merupakan mata air. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kalian mana yang kalian dustakan? Fihima, pada keduanya. Hima kepada siapa tadi? Jannatan, 2 surga tadi, 2 taman. Fihima, di antara taman-taman itu, 2 taman itu, di dalam 2 taman itu, maksudnya di masing-masing taman itu, ainan, masing-masing punya mata air. Tajriyan, yang juga mengalir. Jadi artinya apa? Yang namanya ahli surga di akhirat, di dunia harus apa? Menjadi mata air. Kalau toh kita tidak bisa menjadi mata air pengetahuan, mata air kecemerlangan ilmu, paling tidak kita menjadi mata air ketenangan orang lain. Menjadi mata air kedamaian orang lain. Menjadi mata air kesejahteraan orang lain. Jangan justru menjadi sumber ketegangan, menjadi sumber kekacauan, sumber malapetaka daripada orang lain. Jadi fihima, di dalam surga itu, ainan, ada 2 mata air, tajriyan. Itulah sebabnya jangan sekali ketika berbicara tentang al-abrar di surat al-insan yang kita pernah sampaikan, asbab nuzulnya adalah Sayyidina Ali dan Fatimah dan Hasan Husain ketika berpuasa demi kesembuhan putranya Hasan dan Husain, maka kemudian di sana ada kata-kata innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Mari kita lihat surat al-insan ini, ya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sungguhnya al-abrar itu selalu minum min ka'sin, dari piala, dari gelas, kana mizajuha kafura. Jadi namanya al-abrar itu minumnya dari mana? Dari manusia suci sebelumnya, yaitu para nabi. Dalam hal ini adalah Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kenapa? Ainan, mereka adalah ainan, mata air. Ainan yashrabu biha, mereka adalah mata air. Jadi al-abrar ini adalah ainan, mata air,
yashrabu biha, yang minum dengannya ibadullah, hamba-hamba Allah. Bisa juga kita artikan Nabi itu adalah mata air yang manusia-manusia suci lain, setelahnya adalah dapatkan air daripadanya. Yashrabu biha ibadullah. Jadi yang masuk kategori ibadullah yang sejati adalah mendapatkan air suci jiwanya dari sang Nabi. Yufajiruna tafjira, yang memancar dengan seluas-luasnya. Memancar dengan pancaran yang sekencang-kencangnya. Yufajiruna tafjira. Yufuna bin nadri, mereka memenuhi nadarnya. Wa yakhafuna yawman kana syarru mustatira, dan mereka melakukan itu bukan karena keinginan apa-apa, tetapi yakhafuna, hanya takut, yauman, terus satu hari, kana syarru mustatira, yang bahayanya adalah menyebar di mana-mana. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbi miskina wa yatima, memberi makan yang dicintainya, dan seterusnya. Jadi jemaah sekalian, inilah akhir daripada pertemuan kita, fihi ma ainani tajriyan. Sebelum kita buka diskusi, kita ingatkan kembali yang baru bergabung bahwa ini ada pengumuman hari Jumat lusa tanggal 5 Agustus 2012, hari Senin depan, ya, Senin depan 8 Agustus 2022, hari Rabu depan 10 Agustus 2022, kelas tadarus dan tadabbur kita libur. Ya, ingat cuma sekali libur. Karena Al-Fakir diminta oleh ikhwan kita di Papua sana untuk memberikan berbagi sedikit pengetahuan mengenai kitab suci Al-Quran, terutama lagi berkenaan dengan bulan-bulan yang penuh dengan duka cita bagi keluarga Nabi ini. Jadi insya Allah kita berjumpa lagi setelah itu. Nah jemaah sekalian, ini supaya disampaikan juga kepada teman-teman kita yang kebetulan malam ini tidak hadir, kalau perlu mungkin ada yang foto ini, baru kemudian nanti disimpan di kelas tadabbur dan juga kelas-kelas yang lain, supaya mereka juga ingat bahwa kita tadabbur libur. Nah jemaah sekalian, sebagai perlu saya ingatkan bahwa yang ikut kelas filsafat atau kelas hikmah pada hari Sabtu, otomatis juga kita liburkan. Kelas Irfan pada hari Sabtu juga kita liburkan. Begitu juga bahasa Arab pagi dan bahasa Arab malam kita liburkan. Insya Allah kita berjumpa lagi setelah itu. Jemaah sekalian berbahagia, itulah tadi pembahasan kita berkenaan dengan surat Ar-Rahman ayat 41 sampai ayat 50. Semoga jemaah sekalian Allah SWT memberikan kepada kita kelapangan dada untuk memahami ayat-ayat tersebut, dan kemudian kita coba terjemahkan, turunkan dalam bentuk perbuatan. Terima kasih. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labaik ya Ustaz. Azibatin semua. Ustaz, dalam alam tersirat dan tersurat daripada ayat-ayat yang Allah cuba hubung kaitkan kita melalui babi ayat alai rabbika kaziban, ada satu keharmonian hakiki antara pencinta dengan yang dicintai tadi, yang Imam Husain alaihissalam sama para syuhada di Karbala tadi cuba mengimbau kita untuk tajalikan sesuai dengan ayat yang terakhir tadi, fihi ma'aina rian, sama dua syurga tadi, bahawa tidak terputus antara apa-apa yang kita investkan kat dunia ni dengan kat alam sana secara hakiki. Dan ini kena dengan ayat yang Ustaz kupaskan sebelum ni, jangan sangka orang yang terbunuh jalan Allah itu mati. So kalau kita rumuskan secara ringkas, semua hubung kait ayat-ayat yang saya cuba ketengahkan tadi, bahawa sungai mengalirnya hubungan antara alam tersirat dan tersurat itu adalah satu kesatuan, bukan terpisah. Persis hidup dan mati itu adalah satu kesatuan, bukan bukan dua benda yang berbeza. Beri pencerahan Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, perlu kita sampaikan bahwa yang namanya tauhid
adalah satu kesatuan, satu holistik, menyeluruh dan tak terpisah. Jadi misalnya dunia, akhirat, materi, non materi, partikular, universal, singular, plural, itu adalah tidak bisa dipisahkan. Jadi ini adalah satu kontinuitas yang tak terputus, tidak ada gap-nya, tidak ada tidak ada discontinue-nya, tidak ada selanya, tidak ada berhentinya, tidak ada haltenya. Nah, jadi Bapak Ibu Jemaah sekalian, dengan demikian dalam Islam kita ini kita harus bergerak secara keseluruhan. Dari alam zahir sampai ke alam batin. Dari alam makhluk sampai kepada alam khalik. Dari tauhid af'al sampai kepada tauhid zat. Jadi ini adalah sebuah gerakan, dan gerakan ini yang disebut dengan, kalau dari pusat ke bawah namanya disebut dengan gradasi, gradation, sedangkan kalau dari bawah ke atas namanya gerakan substansi, yaitu jauhar, al-haraka al-jauhariyah, itu paling tidak itu kita gunakan istilah munasabrah. Jadi kalau dari bawah, dari kita sekarang alam materi, ke atas itu adalah gerak substansi namanya. Contohnya misalnya tadi kita lihat dari tanah berubah menjadi pohon, pohon berubah menjadi buah, itu kan substansi berubah. Jadi kalau kita makan buah beda kalau kita makan akar pohon. Kita makan sayur beda kalau kita makan tanah. Walaupun semua orang tahu bahwa sayur itu dari tanah, tetapi substansi tanah dan sayur berbeda. Jadi ketika terjadi pertumbuhan, terjadi perubahan substansi. Ya, dari tanah menjadi pohon, pohon menjadi buah. Begitulah juga kita dari janin menjadi bayi, bayi menjadi, itu terjadi gerakan substansi pada jiwa kita sebetulnya. Nah, kemanakah gerakan substansi ini? Kepada yang maha tinggi, yaitu kepada Allah SWT. Itulah sebabnya kata kita sangat rajum, kita semuanya dari Allah dan bergerak kembali kepada Allah lagi. Nah, kalau ini kita sudah pahami sebagai satu pengertian yang utuh, yang integral, yang holistik, yang tidak discontinue, maka berlakulah tadi ayat, jangan pernah mengatakan kepada orang yang mati di jalan Allah, Allah itu mati, tetapi mereka hidup. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya. Jangan kata bahwa orang yang mati di jalan Allah itu mati, bal ahya, bahkan hidup. Jadi bahkan hidup. Jadi orang yang mati di jalan Allah itu adalah hidup, Bapak Ibu sekalian. Ya. Apa sebabnya? Ya, mati hanya kita lihat dari sisi zahir. Jadi yang disebut dengan mati dalam pandangan kita itu ketika di sisi zahir tidak bergerak lagi, kita sebut mati. Ya, padahal sebetulnya jemaah sekalian berbahagia, dari sisi gerak substansial yang tubuh yang mati tidak berhenti juga. Kenapa? Dia akan jadi tanah lagi. Jadi tadinya sekarang kita tubuh, daging, apalagi otot dan tulang. Nanti kemudian masuk dalam tanah terjadi gerakan substansi lagi, menjadi tanah kembali. Nah, jadi selalu terjadi gerakan sebetulnya. Cuma kita menyebut dengan istilah mati. Tetapi jiwa kita setelah kita berpisah dengan tubuh kita, dia akan pindah kepada alam berikutnya juga, gerakan substansi juga terjadi padanya. Jadi tadinya dia bagian tak terpisahkan daripada tubuh kita, setelah berpisah maka dia pindah kepada alam berikutnya, tetapi jiwa pada saat di tubuh dengan saat di alam barzah sana tetap sama, bahkan lebih kuat lagi, lebih terang lagi. Ibarat orang yang tadinya pakai kacamata hitam, sekarang tiba-tiba pakai kacamata bening. Jadi waktu kita hidup di dunia seperti orang yang pakai kacamata hitam, itu kan kalau kita pakai kacamata hitam semuanya hitam. Tapi begitu kita pindah ke alam barzah, kita menggunakan kacamata bening, kacamata yang tidak pakai warna. Maka kita akan menyaksikan alam sedemikian luasnya di sana. Sedemikian clear-nya, ya, clear-nya alam di sana. Kenapa? Karena tidak ada lagi hijab-hijab yang disebut dengan dunia. Hijab-hijab dunia dan jasmania. Inilah yang kita sebut dengan kacamata hitam. Begitu hijab-hijab dunia sudah tidak ada, tubuh sudah tidak ada, alam dunia sudah tidak ada, maka jiwa kita bergerak secara substansi ke atas dan memasuki alam berikutnya, yaitu namanya alam alam malakut, alam yang biasa disebut dengan alam barzah.
Nah, sampai kita di sana, jiwa kita menyaksikan dengan sesuatu yang sangat indah. Nah, jemaah sekalian berbahagia, itulah sebabnya supaya gerakan ini sesuai dengan yang Allah inginkan, ya di setiap wilayah ada mata airnya. Di alam materi ada mata airnya, di alam batin ada mata airnya. Mata air di alam materi yaitu di gunung-gunung. Di alam batin mana? Yaitu para manusia suci. Itu mata airnya. Dengan demikian juga sebagai supaya jiwa kita juga mengalami gerakan substansi, maka kemudian kita butuh mata air batinia namanya. Karena jiwa itu kan batin. Siapa yang hanya mencari mata air zohir, mata air di gunung, mata air di di tepi-tepi gunung, maka dia hanya peduli dengan mata air tubuhnya saja. Dia hanya berpikir tentang jasmaninya saja dan belum melihat satu keharmonisan seperti yang Pak Nur tadi katakan. Oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, kita harus melihat secara keseluruhan. Keseluruhan tak terpisahkan, tak terjedah. Inilah yang dilihat oleh Imam Hussein bersama dengan rombongannya, sehingga mereka tidak pernah gentar sesedikit apapun juga berkaitan dengan pembunuhan yang akan terjadi pada diri mereka. Bahkan adik daripada Al-Husain yang disebut dengan Zainab binti Ali bin Abi Thalib, yang juga kalau dikembalikan kepada Fatimah daripada Fatimah, itu adalah mengatakan tidak ada lagi yang kusaksikan kecuali keindahan. Marah itu illa jamila. Kenapa? Karena satu kesatuan. Kita hanya menyaksikan yang buruk itu kalau dilihat terpotong-potong, dilihat sepenggal-sepenggal, dilihat secara partikular saja. Tapi begitu kita letakkan secara universal, maka semuanya kita menyaksikan indah secara keseluruhan. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Pak Sodia. Ustaz, mungkin hampir sama pertanyaan saya dengan yang beberapa yang lalu tentang ini neraka itu, Ustaz. Kenapa dianggap ya suatu nikmat sehingga dikatakan nikmat mana yang kedustakan? Padahal neraka itu kan tetap azab. Terima kasih Ustaz. Oh ya, baik Pak Sani. Jadi cuma sekali tadi kita sudah sampaikan yang mana tadi nih. Nah, jadi tadi kita sudah sampaikan ini ya tadi, ya tufunan ini ya, neraka ini. Ya tufuna bainaha wa baina hamimin. Nah, kenapa tiba-tiba di sini Fabi ayyi ala ini ditanyakan Pak Swandi? Kita sudah sampaikan tadinya bahwa yang disebut kenikmatan itu bukan pada bukan pada air mendidihnya yang panas ini, bukan neraka jahanamnya yang dimaksud di sini dengan nikmat, tetapi Tuhan tadi memberikan kepada kita bawaan jiwa kita yang kita sebut biasa dengan fitrah. Kalau bahasa komputernya sekarang defaultnya, bawaannya dari sana itu namanya defaultnya, bawaannya dari Allah namanya fitrahnya, selalu menghindari. Jadi tadi kita sampaikan selalu jiwa kita menghindari air mendidih. Kalau kita memasak air mendidih, pasti kita hindari tidak menyentuh langsung. Kita mengangkatnya juga biasanya pakai alas tangan. Apalagi kalau sangat panas, anak kecil kita larang pergi dekat ke dapur. Nah itu kan sebetulnya bawaan untuk mencegah kita manusia daripada air yang panas, air yang mendidih. Semua orang kita larang untuk bermain api. Ada kata-kata jangan bermain api, kan begitu. Kenapa? Karena itu adalah bawaan daripada kita. Jadi itu sudah ada. Jadi ada semacam kekuatan penolak bawaan pada diri kita, Pak Aswandi. Nah, kekuatan bawaan penolak itu karena yang luar biasa sebetulnya. Sehingga Tuhan mengatakan, nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu dustakan. Artinya kalau ada orang masuk neraka jahanam, ya dikatakan kurang lebih bodoh, jahiliyah. Kenapa? Karena melawan fitrahnya, melawan kecenderungan jiwanya, melawan sifat-sifat bawaan dan alamiahnya. Kalau ada orang sengaja menceburkan orang ke dalam api, pasti kita katakan bodoh, orang itu pasti sakit, orang itu pasti gila, dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak ada orang normal manapun, jangankan loncat ke dalam api, memegang puntung rokok saja, memegang bara rokok saja tidak berani. Coba kita dekatkan bara rokok kepada orang, pasti akan menghindar, pasti akan marah, pasti akan lari kalau anak-anak. Nah itu sekarang sebetulnya sifat bawaan, sifat default, sifat fitrah namanya.
Nah, makanya Tuhan mengatakan itu kenikmatan sebetulnya. Kok ada kekuatan seperti itu pada diri kita? Ada keinginan untuk lari dari tempat yang panas, lari dari air yang mendidih. Maka itulah yang ditanyakan, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan? Seperti itu. Satu. Yang kedua, kita sudah sampaikan bahwa selain Allah berikan itu pada jiwa kita, Allah berikan kepada kita nabi dan rasul dan orang suci. Orang suci ini adalah mengajarkan kita supaya jangan sampai kita masuk ke dalam neraka jahanam, jangan sampai kita mendustakan neraka jahanam, jangan sampai nanti kita masuk kategori orang yang tawaf berkeliling di antara air yang mendidih dan sangat panas itu. Maka nabi-nabi, rasul-rasul itu kalau kita ikuti adalah menjadi kenikmatan yang luar biasa. Allah sudah berikan kepada kita sifat bawaan, Allah berikan lagi kepada kita insan kamil yang rela mengorbankan dirinya di dunia ini demi kita manusia, tetapi banyak di antara manusia yang tidak mengikutinya sehingga Allah bertanya, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Seperti itu. Ada lagi? Terima kasih Ustaz. Ada Ustaz. Sama-sama Pak Suandi. Assalamualaikum Ustaz. Afwan. Waalaikumsalam. Silakan Pak Kamal. Ustaz, mohon lebih jelas lagi tentang akal Ustaz. Apa sebenarnya akal itu? Apa dari satu unsur berbeza dengan apa? Otak. Otak itu satu organ. Dan hati juga satu organ Ustaz. Apakah akal itu searti dengan fitrah ataupun jiwa Ustaz? Afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Kamal. Cuma sekarang kalau kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran, kata akal ini kita tidak temukan dalam bentuk kata benda. Tidak pernah kita temukan dalam bentuk isim. Ya. Jadi kata akal ya, aklun. Jadi dalam Al-Quran, kata akal ini tidak pernah dalam bentuk, ya, tidak pernah dalam bentuk kata benda. Tidak pernah dalam bentuk ini, aklun. Ya. Ini adalah aklun. Ini namanya isim, kata benda. Ini aklun. Yang diterjemahkan dengan akal. Ya. Jadi kita tidak pernah menemukan ini dalam Al-Quran. Lalu apa yang kita temukan dalam Al-Quran selalu dalam bentuk fi'il, dalam bentuk kata kerja. Misalnya akalu, itu artinya kata bentuk lampau, akalu. Akalu, ya. Kalau dia bentuk jamak tambah waw di sini, ya. Akalu. Ya. Kemudian yakilun, ini kata-kata yakilun, ya. Ya, ini ada yakiluna, ya. Ini adalah yakilun, ya. Atau kata kilun, ya. Sama tulisannya tapi di atas garisnya, ya. Ya, jadi tak kiluna, ya. Ini ada dalam Al-Quran. Jadi ada akaluhu, ya akaluhu mereka telah menggunakan akalnya, yakilun mereka sedang menggunakan akalnya. Biasanya di dalam Al-Quran selalu afala yakilun, afala takilun, mimba dima akalu, ya setelah mereka jalan. Jadi di dalam Al-Quran Pak Bu sekalian itu selalu dalam bentuk verb, selalu dalam bentuk kata kerja. Jadi ini semuanya namanya adalah verb. Ataukah bahasa Arab fi'il. Ini selalu dalam bentuk verb, fi'il. Tidak pernah dalam bentuk noun ataukah isim, kata benda. Nah, kalau begitu, kalau dia verb, berarti apa? Perbuatan dari sesuatu yang lain. Nah, sesuatu yang lain itu apa? Ternyata kalau kita lihat, itu adalah kalbu. Ya, jadi ini adalah kalbu, Pak Kamal. Jadi ini adalah kerja daripada kalb. Ya. Kerja daripada kalb ini. Ya. Kalbun. Ya. Ini adalah kalbun, kalb. Ya, di mana kita lihat ini? Coba, Mai, di mana kita tahu ini? Coba kita lihat di dalam surat 22. Ini surat 22 itu surat haji. Ya. Surat haji, ya, surat 22. Ayatnya 46 Pak Kamal ya. 46. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, afalam yasiru fil ardi. Afalam yasiru fil ardi. Apakah mereka belum ataukah tidak yasiru berjalan? Yasiru berjalan di sini bukan berjalan kaki tapi bepergian, trip, ya, traveling. Afalam yasiru fil ardi, di muka bumi. Fatakunu
bukankah dia punya? Lahum ini bagi mereka punya. Takunu lahum, mereka ada, punya. Apa itu? Qulub. Ini qulub ini bentuk jamak dari qalbun. Ya. Jadi qulub ini adalah bentuk jamak dari qalbu. Ya, kita tandai dulu di sini. Ya. Ini adalah bentuk jamak daripada kalbu. Ya. Ini tadi yang kita tulis. Ya. Kalbun. Bentuk jamak qalb. Ya, ini qulub, qalb. Kalau satu qalb, banyak qulub. Ya. Nah, baru kemudian ya'kiluna biha. Jadi kita lihat di sini muncullah kata-kata ya'kiluna. Ya. Ada yang demikian, ya'kiluna ini adalah fungsi daripada qulub. Ya, ini dia. Ya'kiluna biha. Biha ini kembali ke sini. Jadi kalau kita lihat ini Pak Bos sekalian ini, haknya ini, ya, haknya ini kembali ke sini. Ya. Haknya ini kembali qalb. Ya'kiluna biha. Jadi fatakuna lahum qulubun ya'kiluna biha. Dengan demikian akal ini adalah peran fungsi daripada kalbu, begitu Mas sekalian. Jadi akal adalah fungsi daripada kalbu. Kalau kita bikin pernyataan matematikanya, ya, maka kalau kita bikin akal, kita simbolkan dengan akal sama dengan fungsi daripada kalbu, ya. Gitu. Jadi akal ini adalah fungsi daripada kalbu, function, fungsi daripada kalbu. Ini akal. Jadi akal sama dengan fungsi daripada kalbu, seperti itu. Nah, dengan demikian kalbu itu fungsinya ada beberapa, diantaranya adalah berpikir, diantaranya lagi juga adalah nanti ada yang merasakan. Makanya kalau ada kalbu yang sakit, pasti ada akal yang sakit juga. Karena namanya kalau kalbu sakit melahirkan cara berpikirnya namanya falasi, falase. Ya. Jadi falasi itu adalah nanti dari sini. Jadi kalau akalnya, kalau ini sakit, jadi kalau misalnya kita tulis di sini ya, kalau ini sakit ya FQ-nya sakit ya S, maka otomatis juga A-nya S sakit juga gitu. Kalau gitu. Ya, jadi kalau fungsi kalbunya sakit, ini akal juga sakit karena akal ini fungsi kalbu. Jadi kalau ini sakit, ini pasti sakit. Nah, seperti itu. Kalau akal sakit namanya falasi, kalau bahasa Inggris falasi ya. Sedangkan kalau kalbu sakit itu ya disebut dalam bahasa Arab kita maridun, penyakit hati. Fi qulubihim maradun, begitu. Fi qulubi maradun. Jadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Sedangkan kalau akal ini sakit namanya rijesun. Jadi namanya maridun. Ini namanya akal sakit rijesun. Kalau kalbu sakit maridun fi qulubi maradun. Kalau sini dikatakan wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Yang tidak menggunakan akalnya dengan benar, yaj'alur rijs ya, seperti dalam surat Yunus ayat 100. Nah, Bapak Ibu Mas sekalian berbahagia, saya kira sampai di sini pertemuan kita pada hari ini karena saya mau berangkat ke bandara ini. Ada pertanyaan lagi Ustaz? Di chat ya, Iya, silakan. Ustaz. Ya, 1 atau 2 kita nanti berdoa. Bu Mita kita ini lagi pergi umroh, kita doakan semoga akan pergi umroh. Semoga lancar perjalanannya. Ini Pak Burhan, apakah medan Karbala itu menampakkan sikap sebenarnya daripada iblis dan manusia? Yang tajalli Tuhan yang benar, mohon pengerusannya. Terima kasih. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, perlu kita sampaikan benar sekali bahwa Karbala ini adalah tajalli. Tajalli apa sih sebetulnya? Tajalli perbuatan kita masing-masing ataupun iblis. Ingat, iblis sebagai iblis, sebagaimana manusia sebagai manusia, itu adalah tajalli Allah. Ulangi lagi, iblis sebagai makhluk, kan iblis kan makhluk juga, jin. Manusia sebagai manusia sebagai makhluk. Itu adalah mulia. Tajalli Allah. Lalu kenapa iblis dikecam? Kenapa manusia juga ada yang dimasukkan ke neraka? Bukan karena manusianya, bukan karena iblisnya, tapi karena perbuatannya. Jadi ingat perbuatannya. Perbuatan yang buruk bukan tajalli daripada Allah. Apa sebabnya? Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, ma asabaka min hasanatin faminallahi wa man asabaka min sayiatin famin nafsik. Jadi kalau yang buruk, yang jahat bukan dari Allah, tetapi dari kita sendiri, kata Allah dalam ayat surat An-Nur ya.
Kita lihat dalam surat An-Nur itu dikatakan bukan An-Nur, An-Nisa, surat An-Nisa itu ayat 79 dan seterusnya. Ma asabaka min hasanah itu baik. Apa saja yang kamu lakukan dalam bentuk kebaikan itu pasti dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin, tapi kalau apa yang kamu lakukan buruk itu famin nafsik. Ya, dari diri kamu sendiri. Famin nafsika. Jadi dengan demikian, yang dikecam sebetulnya di sini bukan iblisnya, bukan manusianya. Makanya kita kecam itu bukan manusianya, tapi Fir'aun. Fir'aun itu adalah orang yang melakukan kejahatan. Namrud, orang yang melakukan kejahatan. Iblis, jin yang melakukan kejahatan. Jadi bukan iblisnya, bukan jinnya, bukan manusianya, tetapi oknum-oknum, individu-individu, person-person dari jin dan manusia yang melakukan kejahatan. Itulah sebabnya di dalam Islam kita, Al-Quran kita, melarang kita melakukan cara berpikir general. Begitu ada satu orang salah, kita katakan. Ada saudara-saudara kita, orang Chinese yang salah, kita katakan orang Cina itu buruk. Ini salah. Ada satu orang Barat salah, kita katakan orang Barat itu buruk. Itu salah. Kenapa? Karena yang melakukan keburukan itu adalah oknum-oknum. Baik itu apapun warnanya, ataupun jin dan manusia tadi, itu semuanya adalah tajalliyat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Akhir pertemuan kita. Ya, silakan. Bentar, Ustaz. Kalau nggak salah ada ayat Al-Quran, Ustaz. Akulah yang kata Allah, akulah yang menciptakan kamu dan perbuatanmu. Kalau salah, mungkin itu Pak Ustaz. Oh ya, baik. Jadi masuk betul, itu ada di surat As-Saffat, Pak Aswandi. Jadi benar ada di surat As-Saffat. Ya, sayalah Allah menciptakan dan perbuatan. Perbuatan apa yang dimaksud di sini? Perbuatan tingkah, perbuatan. Contohnya saya mengangkat tangan, gitu. Mengangkat tangan itu adalah tidak bisa kita mengangkat tangan kalau Tuhan tidak membuat kita mengangkat tangan. Api panas itu dari Allah. Tetapi kalau kita sulut orang itu bukan dari Allah. Gitu Pak Aswandi. Jadi perbuatan panasnya api, perbuatan kita mengangkat tangan, perbuatan kita memukul itu dari Tuhan, Pak Sondi. Untuk apa Tuhan kasih kita perbuatan memukul? Supaya kita bisa memaku rumah. Pak Sondi, kalau lukisannya jatuh harus dipaku, tuh pakunya harus dipukul. Tetapi bukan perbuatan Tuhan kalau palunya kepada kepalanya orang, Pak Sondi. Itu salah, pilihan di situ namanya. Ya, membunuh juga perbuatan dari Allah, Pak Sondi. Karena kalau kita tidak diberikan kemampuan untuk membunuh oleh Allah, kita tidak bisa makan ayam, tidak bisa makan sapi, kambing. Setiap kita ingin makan sapi, kambing, ayam, harus dibunuh dulu, Pak Swandi. Nah, tetapi apabila dibunuh orang yang tidak boleh dibunuh, nah itu salah. Nah, algojo yang ditugaskan oleh pengadilan atau ditugaskan oleh pemerintah setelah proses peradilan selesai untuk membunuh atau menembak bandar narkoba misalnya, itu tidak berdosa. Kenapa? Yang menjalankan tugas keadilan. Kenapa? Karena perbuatan itu setelah melalui proses peradilan. Tapi kalau kita tembak begitu saja orang seperti yang sering terjadi di Amerika, masuk di sekolah menembak orang, itu perbuatan yang salah. Seperti itu, Pak Sadi. Ya. Ya, terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Bapak sekalian, saya kira kita akhiri pertemuan kita sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan berdoa, kita doakan jemaat tetap kita yang hampir tidak pernah alpa, yaitu Ibu Mita. Bahkan biasanya kalau Ibu Mita ada selalu dua namanya muncul dan dua handphonenya. Kita doakan semoga Ibu Mita dalam perjalanan umrohnya nanti berjalan dengan baik, kembali ke tengah-tengah kita menjadi umroh yang maghfurah, umroh yang menyebabkan dosa-dosanya diampuni. Kalau tidak salah Ibu Mita dengan siapa Ibu Mita lagi perginya? Sama Ibu Nila, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Oh, Ibu Nila ya. Ibu Nila. Nila juga jemaat kita di sini. Terima Jadi kasih, kita Ustaz. doakan Ibu Mita dan Ibu Nila yang akan berangkat umroh. Semoga perjalanannya lancar awal sampai akhir. Amin. Dilindungi dari berbagai macam penyakit dan kesulitan. Amin. Sehingga kembali ke tengah-tengah kita dalam keadaan selamat lahir batin. Amin. Dengan membawa umroh yang maghfurah, yaitu dosa-dosa yang terampuni. Dan benar-benar datang ke sana seperti datang kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad.
Allahumma rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidq waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma ya Allah Tuhan kami, masukkanlah kami ke dalam suatu hal dengan masuk yang baik, keluarkanlah kami dari suatu hal dengan keluar yang baik, dan karuniakanlah kami dari sisimu kekuatan yang menolong. Kami juga mohon secara khusus kepada-Mu ya Allah ya Tuhan kami, berangkatkanlah jemaah kami Ibu Mita dan Ibu Nila ke rumah-Mu ya Allah Tuhan kami di Mekah sana dalam perjalanan yang baik, dan kembalikanlah kepada kami juga dengan kembali yang baik, sehat wal lahir dan batin, dalam keadaan Engkau ampunkan segala dosa-dosa dan kesalahannya. Ya Allah Tuhan kami, keduanya menziarahi kami ya Allah Tuhan kami. Berikanlah keberkahan kepada keduanya yang nanti juga dibawa kembali ke tengah-tengah kami Allah Tuhan kami. Kami bersaksi kepada Allah Tuhan kami, keduanya jemaah kami adalah rajin mengikuti membaca kitab suci Allah Tuhan kami, maka perlakukanlah keduanya benar-benar sebagai tamu yang Kau muliakan ya Allah Tuhan kami. Amin. Dan siapa saja di antara kami yang punya niat untuk umroh dan haji, maka mudahkanlah niat mereka terwujud dan tercapai Allah Tuhan kami. Tapi siapa saja di antara kami Allah Tuhan kami yang akan tertimpa penyakit, musibah dan petaka, maka angkatlah penyakit, musibah dan petaka itu ya Allah Tuhan kami, dan gantilah dengan kebaikan yang sempurna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.